Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Di dalam pembahasan Microsoft Excel serba-serbi bagian 14, kita akan menghitung diskon, pajak diskon, dan total tagihan. Untuk apa seperti itu, kita langsung ikuti tayangan yang berikut. Di sini sudah saya siapkan suatu tabel hasil screenshot yang saya kasih warna untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan VIP. Untuk 7 hari 13% dan seterusnya, antara 8 sampai 25 hari 7% dan seterusnya, 25 hari lebih dari 25 hari 10% dan seterusnya. Kita mulai dengan yang manual, itu sama dengan VLOOKUP kurung buka D3, tabel yang saya kasih warna-warni itu namanya diskon. Nah, kemudian kolomnya bisa kolom kedua, ketiga, atau keempat, ya, tergantung dari jumlah hari di dalam lama inapnya. Nah, maka di sini menggunakan if. Jika lama inap itu berada di sel F3 lebih besar 25, ini kita hitung terlebih dahulu, ya. Karena apa? Karena kalau hitung dari kiri nanti semuanya terpenuhi, sehingga hasilnya akan error. Jika lebih besar dari 25, maka kolom keempat. Angka 4 ini karena kode jenis kamar di kolom 1, ini kolom 2, 3, dan 4. Itu kalau lebih besar dari 25 hari. Nah, kemungkinan jika tidak, maka ini if lagi. Jika lama inap yaitu F3 lebih besar atau sama dengan 8, karena otomatis 8 ikut, ya, lebih besar atau sama dengan 8, otomatis nanti 25 termasuk, karena yang lebih besar dari 25 tadi sudah dibuat sebelumnya. Maka berarti kolom ketiga, jika tidak kolom kedua, begitu. Kemudian ini kurung tutup dari if yang terakhir, kemudian kurung tutup lagi ini if yang sebelumnya, kemudian kurung tutup lagi adalah menutup VLOOKUP. Nah, ini baru mendapatkan angka prosennya. Yang diminta adalah rupiahnya. Maka bayangkan saja mulai sama dengan sampai kurung tutup itu adalah suatu nilai dalam persentase. Nah, di sini kelemahan kalau terus manual itu nggak kelihatan. Ini berapa persen nggak kelihatan, nggak terlihat. Tapi nggak masalah, bayangkan saja ini suatu nilai. Ya, dikalikan jumlahnya, di enter, jadi dia. Ya, kemudian tinggal kita drag. Seperti biasa, kalau ini kurang lebar kita tinggal double klik, kalau ini sudah cukup ya sudah. Nah, untuk yang ini kita hapus saja karena ini sudah dibahas di serba-serbi versi 13. Ini tinjauannya boleh kita cek hasilnya dengan, oh ya, ini kalau ini kurang lebar kita double klik saja ya di sini gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk komparasi atau membandingkan rumus yang kita ketik secara manual ini, kita kasih tanda petik sebelum tanda sama dengan, kemudian kita copy di sel 15. Nah, sekarang kita buat secara metode 3-step wizardnya. Yang pertama insert function, kemudian VLOOKUP, lalu lookup value-nya adalah tetap ini, diklik saja. Table array-nya adalah diskon. Nah, di sini kita mulai pakai if, dibantu dengan anak panah kecil di sini ya. Tidak ada kesempatan memilih rumus-rumus, salah satunya adalah rumus if. Jika lama inap lebih besar dari 25, maka kolom keempat.
Jika tidak, maka if lagi. Jika lama inap lebih besar atau sama dengan 8, maka kolom ketiga. Jika tidak, kolom kedua. Nah, ini secara formal harus dikembalikan ke sini. Di sini sebenarnya sudah ada angka prosentasenya yang dilakukan secara manual tidak kelihatan. Di sini kelihatan. Jadi bayangkan saja rumus yang panjang di formula bar ya, di sini. Ini angka 7% seperti yang tertera di formula result di sini. Nah, ini kita tinggal ketik tanda bintang lalu dikalikan jumlahnya. Nah, perhatikan di sini sudah ada formula resultnya, hasilnya sudah muncul. Baru kita oke. Itu adalah kelebihan dari kalau kita menggunakan 3-step result. Sehingga ini boleh disebut untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan. Kalau terjadi kesalahan pasti angka itu tidak muncul. Dengan demikian kalau kita menggunakan rumus 3-step result pasti benar asal formula resultnya kita isi dengan cara yang benar. Oke. Nah, untuk pajak diskon ini tetap kita lakukan secara manual, tapi sebentar ini ada dua kemungkinan ya, karena sebentar kita lihat di dalam soal. Untuk ini saya mengupas dari CLCP 001A. Untuk pajak diskon itu dihitung 15% dari diskon. Otomatis baik yang manual maupun three-step caranya sama, jadi tidak perlu lagi ada dua metode. Namun sebelum lupa, yang baru saja kita selesaikan dengan three-step result ini kita copy juga ya, kita kasih tanda petik sebelum tanda sama dengan, kemudian kita copy ke sel A16, kita lihat hasilnya sama persis begitu. Kemudian untuk pajak diskon di dalam soal CLCP 001A itu mintanya semua adalah 15% dari diskon, sehingga langsung adalah sama dengan 15% kali diskon begitu. Nah, ini otomatis rumusnya hanya satu macam, tidak ada yang three-step result, karena ini rumus matematika sederhana biasa. Tagihan juga sama dengan jumlahnya berapa dikurangi diskon ditambah pajak, selesai begitu ya. Oke, kalau ini kurang lebar bisa kita perlebar otomatis ya, macam itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk serba-serbi kali ini. Untuk berikutnya nanti masih ada kesimpulan dan juga variasi lain di luar pembahasan. Tetapi banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang mengajukan pertanyaan lewat deskripsi di dalam video saya yang lalu. Demikian yang saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan silahkan kirim WhatsApp, WA di nomor saya yang ada di dalam description video ini. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Salam saya, Mr. Santo dari LPK Komputer. Sampai jumpa.